الآخرين أولا وآخرا إلى رواية الشيخ النووي أن الله ينزل الشام برحمة ومغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة والخمسون. Qila al-ibadatu lillahi ta'ala hirfatun ay maksabun min kulli jihatin wa hanutuha al-khulwah ay dukanuha muhadasatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah utawi nasihat wal maqalah utawi nasihat ar-rabi'ah kang nomor 4 wal khamsuna lan 54. Wal maqalah utawi nasihat ar-rabi'ah kang nomor 4 wal khamsuna lan 50 atau 54 iku kila dan dawuhaken apa dawuh al-ibadatu lillah hirfatun. Al-ibadatu utawi ibadah. Al-ibadatu utawi ibadah lillahi maring Allah Ta'ala. Lillahi maring Allah Ta'ala iku hirfatun penggawean. Hirfatun iku penggawean ay maksabun tegese penggawean min kulli jihatin saking saben-saben arah atau min kulli jihatin saking sekabehane arah. Wa hanutuha utawi tokone ibadah, toko pertokoannya. Wa hanutuha utawi tokone ibadah al khalwatu iku nyepi. Al-khalwatu iku nyepi atau menjauhkan dirinya dari kerumunan manusia atau keramaian manusia. Aidukanuha tegese utawi tokone al-ibadah. Aidukanuha tegese utawi tokone ibadah iku muhaddatsatus sirri iku omongan ing dalam tingkah samar. Muhadatsatu sirri iku omongan ing dalam tingkah samar ma'allahi ta'ala ing dalam sertane Allah Ta'ala. Haitsula ahada ing dalam sekirane ora ana wong iku mujud. Muhadatsatu sirri iku omongan ing dalam tingkah samar ma'allahi ta'ala ing dalam sertane Allah Ta'ala. Haitsula ahada ing dalem sekirane ora ana wong iku maujud. Wa sumaliha utawi kawitane artone ibadah. Wa sumaliha utawi kawitane artone ibadah, modalnya ibadah itu apa? Modal usaha. At-taqwa iku takwa. Wa sumaliha utawi kawitani artone ibadah at-taqwa iku takwa. Ay aslu halil ibadati tegese utawi asale tingkai ibadah. Ay aslu halil ibadati utawi asale tingkai ibadah. Siyanatun nafsi iku ngrekso awak. Siyanatun nafsi iku ngrekso awak amma saking barang tastahiku kang haki apa nafsu. Amma saking barang tastahiku kang haki apa nafsu bihi kelawan ma.
tastahiqu kang ngahake apa nafsu bihi kelawan ma al uqubata ing balesan, al uqubata ing balesan min fi'lin saking ngelakoni au tarkin utawa ninggal, min fi'lin saking ngelakoni perkara au tarkin utawa ninggal perkara. Waribhuha utawi batini ibadah, waribhuha utawi batini ibadah, al jannatu iku surga. Waribhuha utawi batini ibadah al jannatu iku surga aidarus saubi, tegesi omai ganjaran, tegesi omai ganjaran wa malan barang fiha kang tetep ing dalem dar. Wal maqala ar-rabi'ah wal khamsun, nasihat yang nomor 54. Itu dikatakan bahwa al-ibadatu lillah, ibadah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, itu sebenarnya adalah hirfah. Ya. Istilahnya sebagai hirfah, sebagai suatu maksab, suatu pekerjaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu melalui kita ibadah, sholat, puasa. Semua kewajibannya Allah ketika kita itu sudah lakukan, berarti itu bernilai ibadah. Itu merupakan hirfah, suatu pekerjaan. Jadi bahasa mudahnya ibadah itu menurut Imam Nawawi ya hirfah, suatu pekerjaan, dan di situ bernilai ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu ya. Kalau sudah ada pekerjaan, ya, makanya wahanu tuha al-khulwah. Sedangkan kalau sudah dia itu bekerja, tentunya dia itu punya usaha, ya. Punya badan usaha, wahanu tuha al-khulwah. Sedangkan badan usahanya itu adalah tokonya, ya. Tokonya tadi pekerjaan yang bisa dianggap ibadah itu adalah al-khulwah. Khulwah itu ya menjauhkan diri dari manusia. Artinya dia itu hanya beribadah langsung kepada Allah dengan tanpa ada orang yang mengetahui, nyepi, ya. Jadi ibadah itu menurut Imam Nawawi adalah hirfah, suatu pekerjaan, ya, wahanutuha, dan tokonya, badan usahanya itu adalah al-khulwah. Yani aidukanuha muhadatsatu sirrim Allah. Memang tokonya kita untuk berusaha atau ibadah itu, ya, yaitu adalah muhadatsatu sirri ma Allah. Yaitu muhadatsah langsung kepada Allah dengan cara sembunyi tanpa ada orang yang tahu. Itu namanya khulwah. Dan di situ ketika sudah berkhulwah itu nanti akan menemukan suatu kelazatan dalam beribadah kepada Allah. Karena di situ tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan dari manusia lain sehingga dia itu fokus dalam melaksanakan ibadah. Karena dalam ibadah itu ya tadi kita bekerja. Nah, usahanya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah. Kita berusaha. Nah, tuh. La warusumaliha at-taqwa, modalnya ibadah, ya, modalnya kita itu beribadah kepada Allah. Yang pertama, modal utamanya adalah at-taqwa. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun
nawahi. Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu modal utama kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu adalah takwa, menjauhi semua larangannya Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah, kalau sudah takwa kita kalau takwa sudah kita penuhi pertama kali, karena modal utama modal utamanya kita ibadah kepada Allah itu adalah takwa, maka yang lain nanti akan mengena semuanya. Jadi memang yang asal dalam ibadah itu adalah takwa. Ya. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Bukan berarti takwa baju takwa yang kita pakai. Ya. Tapi takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjauhi atau melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Makanya ay aslu halil ibadah siyanatun nafsi. Memang asal dari ibadah, pokok dari ibadah, dasar dari ibadah itu adalah siyanatun nafsi, menjaga diri. Menjaga diri amma tastahiqqu bi al-uqubah min fi'lin aw tarkin. Menjaga diri dari sesuatu yang menghaki kepada dirinya sehingga dia itu mendapat balasan baik min fi'lin aw tarkin, baik dia itu mengerjakan atau meninggalkan larangannya Allah, sehingga dia itu dikatakan orang yang takwa. Itu ketika kita sudah berkhulwah, ketika sudah berusaha dan wahanut, juga kita sudah punya toko dan sudah kita punya modal, lah maka nanti akan terjadi waribhuha al jannah. Tentunya nanti kalau sudah kita punya usaha, terus tokonya sudah ada, modalnya sudah ada, nanti akan kita mendapatkan rebeh, mendapatkan untung. Tapi untungnya dalam ibadah itu adalah al-jannah. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah, takwa kita sudah punya, al-khulwah kita sudah punya, maka kita hanya menghasilkan nanti yang namanya surga, ya, al-jannah. Nah, jadi ibadah kepada Allah itu merupakan khirfah menurut Imam Nawawi, merupakan suatu pekerjaan. Dan modalnya itu adalah takwa, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama kali itu adalah takwa, sehingga dirinya nanti akan mendapatkan ribeh, mendapatkan keuntungan besar berupa surga. Wal maqala al khamisah utawi nasihat al khamisah kang nomor 5 wal khamsuna lan 50. Wal maqala utawi nasihat al khamisah kang nomor 5 wal khamsuna lan 50. Qala iku dawuh sapa Malik bin Dinar. Qala iku dawuh sapa Malik bin Dinar radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah subhanahu taala anhu saking Malik bin Dinar. Ing dawuh ihbas ay imna salasan minal khisal al madmumah bisalasin minal khisal al mahmudah hatta takuna minal mu'minin. Ihbas gegemo sira, ihbas gegemo sira, berpegang teguhlah. Ai imna tegese nyegao sira, atau ai imna tegese gegemo sira salasan ing perkara telu. Minal hisol saking pira-pira tingkah al-madmumah kang den cela. Minal hisoli saking pira-pira tingkah al-madmumah kang den cela. Bisa lasin kelawan perkara telu. Minal hisoli saking pira-pira tingkah al-mahmudati kang den puji. Minal hisoli saking pira-pira tingkah al-madmumah kang den cela bisa lasin kelawan perkara telu. Minal hisoli saking pira-pira tingkah al-mahmudati kang den puji. Hatta takuna hingga ana sira, hatta takuna hingga ana sira minal mukminin iku saking pira-pira wong kang iman maring Allah.
minal mukminina iku sanging pira-pira wong kang iman maring Allah atau wong kang mukmin. Ai tegese kaitat tasifa supaya persifatan sira. Ai kaitat tasifa tegese supaya persifatan sira bihaqo ikil imani kelawan pira-pira hak iman. Kal mukminina kaya pira-pira wong mukmin as-shadiqina kang bener kabeh. Kal mukminina kaya pira-pira wong mukmin as-shadiqina kang bener kabeh fi imanihim ing dalem imane mukminin. Fi imanihim ing dalem imane mukminin. Jadi ada 3 perkara yang diperintahkan oleh Malik bin Dinar. 3 perkara yang madmumah yang dicela ya, itu untuk menghindari 3 perkara ini maka harus berpegang teguh kepada 3 perkara yang mahmudah. Ada 3 perkara yang madmumah, ada 3 perkara yang mahmudah. Ya, untuk menghindari yang madmumah ini, untuk menghindari 3 perkara yang madmumah, maka juga harus berpegang teguh kepada 3 perkara yang mahmudah. Sehingga hatta takuna minal mukminin, sehingga engkau itu menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama al-kibra tegese rupani, al-kibra rupani gumedhe, sombong. Ini yang 3 yang mahmud, yang madmumah. Yang pertama itu adalah sombong. Al-kibra rupani gumedhe. Bitawadu kelawan tawadu. Wal kibru utawi gumedhe huwa ya kiber ru'yatun nafsi iku ningalini awak. Ru'yatun nafsi iku ningalini awak bi ainil izzi kelawan kahanani mulya. Bi ainil izzi kelawan kahanani mulya wa ru'yatil ghairi lan ningalini wong liya. Wa ru'yatil ghairi lan ningalini wong liya bi ainil haqarah kelawan kahanane ino, kelawan kahanane ino aksu tawadu ya sakwali tawadu, aksu tawadu ya sakwali tawadu. Wal kibru utawi gumedhe, wal kibru utawi gumedhe yakunu iku ana apa kiber bil manzilati iku ing dalem pangkat, bil manzilati iku ing dalem pangkat. Wal ujubu utawi ujub kagum, wal ujubu utawi ujub termasuk penyakitnya manusia ujub ini. Yakunu iku ana apa ujub bil fadilati iku keutamaan, bil fadilati iku keutamaan, bil fadilati iku keutamaan. Fal mutakabbiru mongko utawi wong kang sombong, fal mutakabbiru mongko utawi wong kang sombong utawa wong kang gumedhe yujillu ajalla yujillu, yujillu iku ngagungaken sapa mutakabbir nafsahu ing awak dhewene mutakabbir andur batil muta'allimina saking tingkatani atau saking pangkate pira-pira wong kang padha ngerti. Andur batil muta'allimina saking pangkate pira-pira wong kang padha ngerti. Wal mu'jibu utawi wong kang ujub, perbedaan antara orang yang sombong dan orang yang kagum. Wal mu'jibu utawi wong kang ujub mustaksirun iku amrih ngakehaken, mustaksirun iku amrih ngakehaken fadlahu ing keutamaane mu'jib, fadlahu ing keutamaane mu'jib anistizdadatil muta'addibin saking nyuprih sanguni wong kang padha tata krama,
saking nyupri sangune wong kang padha tata krama. Saking nyupri sangune wong kang padha tata krama. Nasihat yang nomor 55 dikatakan oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, berpegang teguhlah kepada 3 perkara. Yang itu al-madmumah, yang itu sangat dibenci oleh Allah. Berpegang teguhlah dengan 3 perkara yang mahmudah, yang itu dipuji oleh Allah. Ketika kita sudah memegang 3 perkara yang mahmudah, maka niscaya hatta takuna minal mu'minin, engkau itu akan menjadi orang-orang yang min. Yang di situ menyatakan keimanannya. Yang pertama adalah al-kibru. Yang pertama, yang madmumah, sifat yang dicela, yang dibenci oleh Allah, itu adalah sombong. Sifat sombong. Ya. Jadi ada 3 perkara yang madmumah dan ada 3 perkara yang mahmudah. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah dan ada 3 perkara yang di situ dipuji oleh Allah. Ketika kita sudah mengamalkan 3 perkara yang mahmudah, maka kita akan menjadi orang yang min sejati. Yang pertama adalah yang harus kita jauhi adalah al-kibro. Itu adalah sombong. Sombong itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatil ghairi bi'ainil haqar. Memandang dirinya lebih mulia daripada orang lain. Itu namanya sombong. Ini orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang lain. Padahal dirinya tidak mulia. Dan juga orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Padahal dirinya tidak pintar. Dan orang yang sombong itu merasa dirinya mungkin lebih tampan dari orang lain, tapi sebenarnya tidak tampan. Dan juga menganggap dirinya lebih cantik daripada perempuan yang lain, tapi sebenarnya tidak cantik. Itu adalah sifat sombong. Nah, untuk menghindari sifat sombong ini, kita apa caranya adalah bitawadu, dengan cara merendah diri, agar supaya kita terlepas dari sifat yang dibenci oleh Allah, maka kita harus bertawadu. Makanya man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang bertawadu, merendahkan diri, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man takabbara rafa'ahullah. Tapi orang yang sombong, ya, wada'ahullah, maka Allah Ta'ala akan merendahkannya. Jadi kalau kita sudah bertawadu, maka rafa'ahullah, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang bertawadu. Tapi orang yang sombong, wada'ahullah, maka Allah Ta'ala akan merendahkan derajatnya orang yang sombong. Memang sifat sombong itu adalah warisannya iblis, ya. Ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau bersujud. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjud id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kesombongan iblis ini sudah luar biasa. Sehingga oleh Allah diusir dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluarlah dari surga dan kamu akan menjadi orang yang dilaknat. Jadi memang iblis itu merasa dirinya sombong. Merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, istakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu sombong iblis atau memang kamu merasa dirinya lebih hebat? Am kunta minal alin, merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya.
Itu adalah sifatnya iblis, sehingga Allah Ta'ala mengusir iblis itu dari surga dengan dikatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah, dan laknatku nanti sampai hari kiamat. Itu merupakan sifat iblis yang sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, untuk menghindari sifat sombong ini, maka itu dengan cara bertawadhu. Ya. Jadi tawadhu itu yang merendahkan dirinya, selalu merendahkan diri, tidak menyombongkan dirinya kepada orang lain. Kalau sombong itu memandang dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Oh, apa itu? Itu masih di bawah saya, mungkin seperti itu. Oh, itu apa? Itu masih lebih alim saya misalnya. Itu merasa dirinya sombong daripada orang lain. Menganggap orang lain itu lebih rendah, ada di bawahnya. Padahal sebenarnya tidak. Hanya membesarkan dirinya saja. Itu adalah kiber, sombong. Itu. Sedangkan sombong itu adalah kebalikan dari tawadhu. Orang yang bertawadhu merendahkan diri, sekalipun misalnya sampean lebih alim daripada guru ngaji yang ada di rumahnya, tetap kita itu bertawadhu kepada guru ngaji yang berada di rumah. Sekalipun kita misalnya sudah paham beberapa ilmu, ya, alfiyah setiap hari kita makan, ya, imriti setiap pagi buat sarapan misalnya, ya. Tapi jangan sampai merasa diri kita lebih tinggi daripada guru-guru yang ada di rumah kita. Guru ngaji itu sebenarnya guru yang luar biasa, guru yang ikhlas, ya. Mereka adalah guru-guru yang ikhlas, sehingga kita itu harus bertawadhu kepada mereka. Itu. Jadi sifat yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah sombong. Untuk menghindari dari sifat sombong, yaitu kita harus memiliki rasa tawadhu, ya, merendahkan diri, selalu merendahkan diri. Sekalipun misalnya lebih alim, sekalipun misalnya lebih kaya, sekalipun misalnya lebih miskin, ya, tidak usah merasa dirinya lebih sombong daripada orang lain. Itu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Sombong itu menganggap dirinya mempunyai pangkat. Nah, sama seperti iblis tadi. Ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada orang yang saya ciptakan? Sesuatu yang saya ciptakan kok ketika saya perintahkan untuk bersujud, tapi kamu tidak melaksanakan. Jawabannya iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min. Saya diciptakan dari api dan dia hanya diciptakan dari tanah liat. Justru saya lebih tinggi derajatnya ya Allah, ya, itu kata iblis. Ya. Merasa dirinya mempunyai pangkat yang tinggi itu. Dan juga yang hampir mirip dengan kiber, yang hampir mirip dengan rasa sombong, itu adalah ujub. Ujub itu merasa kagum kepada dirinya daripada orang lain. Jadi menganggap dirinya, tapi ujub ini lebih terarah kepada orang yang soleh. Jadi penyakitnya orang yang soleh itu adalah ujub. Bukan orang yang maksiat ujub itu. Orang yang ujub itu pasti dia itu orang yang soleh. Penyakitnya orang yang soleh itu adalah ujub. Menganggap dirinya itu ibadahnya lebih istiqomah daripada orang lain. Itu namanya ujub. Menganggap dirinya sholat malamnya lebih banyak daripada orang lain. Ini merupakan suatu penyakitnya orang yang soleh. Menganggap dirinya lebih cerdas daripada orang lain. Menganggap dirinya lebih paham kitab-kitab daripada orang lain. Ini merupakan ujub, ya. Makanya wal ujub yakunu bil fadilah. Ujub itu menganggap dirinya lebih agung, lebih utama daripada
orang lain. Ya. Jadi ujub itu merupakan suatu penyakitnya orang yang soleh, yang merasa dirinya lebih alim daripada orang lain, merasa dirinya lebih cerdas daripada orang lain. Itu namanya ujub. Merasa ibadahnya wis top, ya. Merasa ibadahnya sudah luar biasa, sehingga dia ketika melihat orang yang ibadahnya masih setengah-setengah, dia merasa bangganya terhadap dirinya sendiri, ya. Itu namanya ujub. Penyakitnya orang yang soleh itu adalah ujub. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hati-hati dengan ujub. Merasa kagum, merasa heran kepada dirinya sendiri, itu namanya ujub. Heran dan merasa kagum bahwa dirinya sudah melaksanakan puasa sunat Senin Kemis misalnya. Merasa dirinya sudah ibadahnya malamnya luar biasa. Merasa dirinya sudah ibadahnya jamaahnya lebih unggul daripada orang lain. Itu namanya ujub. Ya, itu penyakit, ya, yang itu harus kita hindari, ya. Jadi penyakit hatinya orang yang selalu ibadah kepada Allah itu adalah sifat ujub, bangga atau heran dan kagum kepada dirinya bahwa dirinya itu ibadahnya lebih unggul daripada orang lain, ya. Karena kalau sudah merasa dirinya ujub, berarti dia itu ibadahnya i'timad alal amal, menyandarkan ibadahnya itu dengan suatu pekerjaan. Ya. Dia itu bangga dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga dirinya merasa kagum kepada dirinya bahwa dirinya ibadahnya lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini merupakan penyakitnya orang yang soleh. Nah, dan juga termasuk penyakitnya santri. Ya. Saya lebih jamaahnya lebih sering daripada itu misalnya. Saya juga puasanya lebih sering daripada itu. Ini penyakit hati yang harus kita hindari, sehingga dia itu selamat dari penyakit yang namanya penyakit ujub. Ya, kalau sombong itu merasa lebih tinggi daripada orang lain dan menganggap orang lain itu adalah hina. Ya. Jadi memang hampir mirip antara orang yang sombong dan orang yang ujub. Ya. Cuma lebih terarahnya orang yang sombong itu ya orang-orang yang pelaku maksiat itu. Tapi orang yang ujub itu lebih bagusnya kita artikan dengan pelaku orang yang soleh, sehingga dalam dirinya punya rasa bangga, punya rasa heran, ya, tapi tidak sampai mencaci kepada orang lain. Tapi kalau sombong itu menghina dan mencaci orang lain. Kalau ujub tidak sampai. Itu penyakit yang kronis ini. Ujub itu penyakit yang kronis, sehingga bisa menghilangkan ibadahnya. Kalau kita bercerita, saya sudah sholat tadi malam 1000 kali, itu sudah menghabiskan ibadahnya. Artinya dia itu sholatnya tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia itu ujub dan bangga kepada dirinya, dan dia itu menceritakan kepada orang lain. Gampangnya ibadahnya itu tidak ikhlas, ya. Ibadahnya tidak ikhlas. Karena memang untuk ibadah itu ya sebenarnya harus ikhlas. Jangan sampai kita itu mengharapkan surga dan neraka, ya. Jadi tingkatan yang tinggi itu kita ibadah kepada Allah tanpa mengharap surga dan neraka, ya. Artinya dia itu ikhlas. Kalau sampai dirinya masih mengharapkan surga dan neraka, dia itu berarti minta balasan terhadap dia yang dia lakukan, ya. Makanya menurut Imam Ibnu Athaillah tidak boleh seperti itu, ya. I'timad alal amal itu tidak boleh, menggantungkan ibadahnya dengan suatu pekerjaan dan dia itu merasa ingin dibalas ibadahnya, kalau dia itu melaksanakan sholat ingin dibalas surga. Itu berarti ibadahnya tidak ikhlas. Artinya apa? Kalau dia itu sudah melaksanakan ibadah, ya wis ibadah, karena memang tujuan dari Allah itu
menciptakan manusia itu tidak lain untuk illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, dan untuk ibadah itu memang harus ikhlas. Nah, itu makanya tidak boleh kita ketika melaksanakan suatu ibadah kita itu merasa kita ingin dibalas oleh Allah, ingin masuk surga, ya. Kan kita kalau beribadah kan seperti itu, biar kita selamat dari api neraka, dan juga kita biar bisa nanti di surga menemukan bidadari surga. Nah, itu harapan-harapan yang semu sebenarnya. Ya, itu berarti ibadahnya tidak ikhlas. Ya. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya. Yang pertama yang kalau ingin masuk surga itu adalah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan ibadahku, orang-orang yang ibadah kepadaku. Orang yang ibadah kepadaku itu ya orang-orang yang ikhlas. Tapi ketika sudah ikhlas maka wadkhuli jannati. Baru di situ masuk surga. Ya. Bukan fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi, enggak. Tapi yang diletakkan oleh Allah pertama kali itu fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian semua dalam orang-orang yang ibadah kepadaku. Dan ibadahnya tentunya harus ikhlas. Baru di situ wadkhuli jannati. Baru nanti kalau sudah ikhlas dalam melaksanakan ibadah, tidak mengharap apa-apa. Ya. Jadi kalau kita ibadah masih mengharap sesuatu, ya, itu tingkatan ibadah kita tingkatan yang rendah. Ya. Itu. Jadi orang-orang yang arif billah itu, al-arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, berarti dirinya itu sudah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nanti oleh Allah kita masukkan dalam surga ataupun neraka ya terserah Allah. Itu fadlnya Allah. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, ya beribadah tetap. Jangan mengharap apa-apa. Itu lah, untuk menanamkan hal seperti itu sulit. Harus kita terlatih. Ya. Itu harus kita terlatih. Lah, karena kalau sudah kita terlatih maka nanti akan merasa senang dalam melaksanakan ibadah, dan itu tidak mengharapkan apa-apa. Sama seperti orang yang menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu awal-awalnya dia itu takut dosa. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran kalau tidak dijaga hafalannya dia akan dosa. Imam Syafi'i mengklaim bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran kalau sampai lupa dia berdosa. Yalah. Orang yang menghafalkan Al-Quran kalau dia itu sering awalnya mungkin merasa takut berdosa kepada Allah karena dia menghafalkan Al-Quran, dan ulama sepakat orang yang menghafalkan Al-Quran ketika tidak dijaga dan sembrono dalam menghafalnya maka dia berdosa. Nah, nanti kalau sudah lama kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, itu sudah tidak ada rasa takut berdosa, itu sudah tidak ada. Nanti akan merasa senang dalam membaca Al-Quran. Mungkin awal-awalnya saja kita merasa takut dosa, harus sering baca Al-Quran. Dan nanti kalau sudah kita terbiasa, itu akan nanti beda sudah. Tujuan kita mengaji itu akan senang. Yang awalnya takut dosa, nanti yang akhir-akhirnya akan menjadi senang dalam mengaji Al-Quran. Ya. Sama kalau kita melatih dalam diri kita ibadah kepada Allah, ya, mungkin awalnya kita takut dosa, ya, dan mengharap pahala dan nanti akan dibalas surga. Ya, itu terus tidak usah kita hiraukan. Ya, pokok terus kita melaksanakan seperti itu, nanti akan timbul sendiri rasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna
فكهنا وفكه أهلنا وغراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقراباتنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد